Dalam tradisi Islam, jin adalah makhluk gaib yang diciptakan dari api tanpa asap. Mereka hidup dalam dimensi paralel dengan kita, terkadang tampak, lebih sering lagi tidak. Sebagian jin bersahabat, sebagian lagi nakal atau jahat. Di berbagai daerah di Nusantara, berkembang kepercayaan bahwa jin juga punya selera tersendiri terhadap makanan dan minuman yang manusia konsumsikan maupun yang mereka suka cari sendiri. Memahami selera jin berarti kita sedang menjelajah mitos, spiritualitas, dan psikologi tradisi rakyat. Apa makna di balik makanan-makanan ini? Yuk kita telusuri satu persatu. 1. Susu dan krim. Di kampung-kampung, ibu-ibu sering meletakkan sedikit susu atau krim di pojok dapur saat memasak malam. Konon katanya agar jin baik merasa diterima dan tak mengganggu makanan yang tinggal. Ada kisah di Jawa Timur, seorang ibu muda memasang semangkuk susu di pojok dapur. Keesokan harinya, sambal dan sayur terasa berkurang meskipun piring utama masih bersih. Tanda jin sudah datang mencicipi. Hikmahnya, susu adalah simbol kemurnian dan berkah. Pernah disebut ahli tasawuf bahwa jin yang baik suka dengan makna suci. Susu mewakili ini. Secuil tawaran sederhana berupa lauknya jin agar menjaga keberkahan rumah. 2. Madu, gula, dan sirup. Madu dan gula adalah favorit jin, termasuk jin baik yang sering membantu manusia dalam kesulitan. Umat menyarankan agar jika membuat minuman manis di malam hari, sisakan sedikit sebagai tanda syukur dan agar jin baik ikut merasakan keberkahan. Seorang dukun di Sumatera pernah diminta merukyah anak yang gelisah saat bicara bahasa lain. Setelah merukyah, anak menceritakan bahwa ia berteman dengan jin kecil yang suka madu. Ibunya lalu meletakkan potongan gula di sebelah cangkir teh ramuan. Sejak itu rukyah dan penyembuhan berjalan lebih lancar. Artinya, manis bermakna damai, keseimbangan energi. Jin diseduh ke dalam suasana manis agar tak muncul kekacauan. 3. Tepung dan nasi mentah. Di berbagai desa di Bali, Lombok, Sunda, tersebar mitos menabur nasi mentah atau tepung di halaman rumah agar jin baik berkeliaran melindungi bumi dari gangguan. Biasanya dilakukan dini hari. Sudah jam 3 pagi, Bu Nur di Lombok menabur 3 genggam tepung ketan di halamannya sembari membaca doa. Seminggu sesudahnya, ia tak lagi diganggu mimpi buruk, menjaga anaknya dari marah-marah tak jelas. Makna simbolis, tepung dan nasi adalah bahan pokok, menyimbolkan rezeki dasar. Dengan menaburnya, manusia menyediakan makanan pokok bagi jin agar tidak mengambil hak orang lain, sekaligus menghadirkan keseimbangan dunia semesta. 4. Daging panggang atau sate. Konon, saat kenduri atau selamatan, ada satu tusuk sate disimpan tidak dimakan, dengan niat bahwa jin luar biasa hadir. Di Gunung Ciremai, ada ritual panggil-memanggil jin menggunakan sate ayam sebagai persembahan agar hujan turun. Sedikit kisah dahulu kala menurut sebagian masyarakat. Kami membakar satu sate ayam untuk arwah-arwah. Katanya supaya mereka tidak meminta lagi ke makanan utama, biar damai, seloroh Bu Sarmi di Cirebon. Filosofisnya, panggang diartikan panas, simbol bersih karena daging diproses lewat api. Jin dipercaya suka yang sudah diprogramkan derajatnya, bukan yang mentah, bukan yang busuk. 5. Kopi, teh, dan minuman hangat. Kepercayaan umum, jin suka berkumpul saat malam, seperti manusia. Menyajikan kopi atau teh panas disebut-sebut bikin mereka lebih nyaman sehingga tak mengganggu manusia. Ada satu cerita dari seorang nelayan. Nelayan di selatan Jawa bilang, kalau pergi malam memancing, saya selalu bawa termos kopi panas. Kadang terdengar gumaman atau tawa di atas kapal. Katanya jin sedang minum kopi sama saya. Makna secara psikologis, suara atau rasa cenderung berasal dari alam semesta bawah sadar. Setelah minum, manusia merasa lebih tenang. Begitu pula entitas tak terlihat cenderung menghargai perlakuan manusia dan tak berminat mencuri energi. 6. Rebusan ubi, jagung, dan pisang. Ubi dan jagung rebus adalah makanan tradisional yang disukai jin karena berasal dari tanah, artinya mengembalikan ke tanah. Siklus alam membuat jin merasa terhubung ulang. Ada suatu ritual seperti gotong royong. Setelah panen, warga ada yang menaruh piring ubi dan jagung rebus di ujung sawah menjelang maghrib,
Diriwayatkan agar jin-jin sawah menjaga hasil panen dari hama. Rebusan ini juga simbol solidaritas manusia dengan jin, bahwa alam adalah payung dari semua makhluk. Tafsir dan hikmah di balik semua ini. Satu simbol interaksi manusia dengan jin. Bukan materi yang penting, tetapi maknanya, memberi secuil agar ada rasa respek mutual antara manusia dan jin. 2. Mencerahkan pemahaman spiritual. Kita dipandu agar sadar bahwa di balik ritual dan budaya, ada kesadaran akan dimensi lain yang mustahil direduksi oleh sains semata. 3. Mengelola psikologis dan mental. Meletakkan makanan kecil di malam hari atau sebelum tidur dalam kondisi mendung atau gelisah menjadi ritual pencerah mental, membuat hati tenang. 4. Mengajarkan kehati-hatian dan kesantunan. Jika kita menghormati yang tak terlihat, kita makin bijak menghadapi manusia nyata dengan niat yang sama, respek, adab, kelembutan. Ada suatu kisah, malam itu di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Lampu jalan redup, angin menderu pelan. Embok Sumarni sedang menyiapkan minum malam, teh hangat, bubur jagung rebus, segelas susu manis. 1 piring ubi rebus ia letakkan di pojok dapur dan 1 sendok madu ia sisihkan di atas piring kecil di ambang jendela. Tiba-tiba terdengar gemerisik di luar. Anjing menggonggong pelan. Embok Sumarni mendesah, mengganjal pintu. Beliau ingat pesan pemuka desa, biarkan piring itu di atas. Jika jin datang, biarkan mereka. Jangan ganggu, jangan khawatir. Ia berzikir lalu menengadah. Segera terdengar suara lembut seperti secuil mimik sedih. Perlena. Masya Allah. Desisnya pelan. Di dalam hati ia tersenyum. Semoga jin baik ini menjauh dari rumahku, menyerahkan doa dan bantu menjaga kami. Malam turun semakin dalam. Piring itu selesai. Makanan tidak habis. Saat fajar menjelang, Embok Sumarni mencuci dapur dan terhenyak. Madu tetap ada di sendok kecilnya. Tanda jin baik tidak singgah meski makanan tersedia, atau justru karena makanan itu, penahan jin jahat. Apa hikmah dari kisah ini? Adalah agar kita teringat bahwa manusia tak hidup sendiri, ada alam semesta luas penuh makhluk lain. Ritual sederhana seperti menyediakan makanan kecil mengandung makna respek yang sangat dalam. Sekaligus metafora bahwa kita harus menjaga tanah, menjaga bumi agar makhluk gaib, tumbuhan, hewan, makhluk nyata tetap merasa nyaman.